Terima kasih Pak Bupati. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja, salam traveler. Ketemu lagi dengan channel Travel Ebo. Ngopi, ngudut, traveling. Nah, ini melanjutkan cerita di video sebelumnya tentang umroh backpacker. Yang kita tetap umroh, tapi backpackerannya atau travelingnya juga jalan. Kita pernah ke Yordan, pernah ke Israel, pernah ke Mesir, pernah ke Ethiopia, pernah ke Qatar, pernah ke beberapa negara yang bisa kunjungi sebelum kita umroh. Jadi ini perpaduan antara ibadah dengan hobi traveling kita. Nah, kebetulan kita lagi berada di Cafe Manhattan. Itu saya kira diambil dari sebuah tempat atau kawasan di New York sana, daerah Brooklyn. Ya, New York itu kan ada 4 tempat. Saya pernah keliling ke semuanya itu, di Brooklyn, Manhattan dan lain-lain. Dan ketemu salah satunya di Manhattan. Nggak tahu ini kafenya Manhattan tapi backgroundnya ini justru kayak Maroko, Prancis gitu, di Afrika gitu. Nah, kebetulan salah satu yang pernah ikut umroh backpacker itu hadir di sini. Ini Om Dwi Handono yang punya Planet Adventure Jogja. Sebetulnya sebelum ikut umroh backpacker yang pas sebulan sebelum Indonesia lockdown tuh, bulan Maret, April itu kita umroh bersama. Mampir dulu Turki, mampir dulu Kuala Lumpur. Nah, sebelum itu sudah entah 5 atau 6 kali ikut umroh, tapi merasa ya sama aja umroh itu. Makanya pengen mencoba sesuatu yang unik, beda, ada experience-nya itu bisa ada cerita gitu. Jadi gimana ceritanya ikut umroh backpacker? Ini saya mulai dari pertanyaan awal. Senja, Pak Bupati? Senja. Ya. Terakhir Februari 2019 ya. Siap. Ikut umroh backpacker plus Turki plus Kuala Lumpur. 2020 ya? Lupa aku ya. Saking seringnya umroh jadi lupa itu Pak Bupati. Gitu. Nah, kenapa waktu itu kok tiba-tiba ikut umroh backpacker itu loh? Kan sudah pernah 4, 5, 6 kali umroh itu ya, sama ustadz yang ini nggak ada ustadznya umroh kita ini. Iya, menarik memang. Jadi awalnya itu dulu di seminarnya beliau di kelas EU Entrepreneur University. Beliau menunjukkan perjalanan beliau tentang di berbagai negara yang udah 86 negara. Salah satunya itu tiap tahun dia melakukan backpacker umroh. Jadi penasaran aja karena sebelumnya dari 2016 itu tiap tahun alhamdulillah bisa ikut tapi ke travel agent gitu di travel umroh resmi gitu. Nah, kok ini ada penawaran untuk ikut umroh yang backpacker itu kayak apa kan jadi penasaran gitu. Akhirnya ya udah langsung saya di kelas itu saya daftar gitu. Saya ikut gitu. Dan awal-awal sebelum umroh nggak yakin ya ini umroh beneran apa enggak, itu gejala ragu-ragu dari mana waktu itu. Jadi waktu awal kita minta untuk nomor WhatsApp-nya beliau, dia itu nggak punya WhatsApp. Jadi waktu tak mintain WhatsApp-nya nggak punya WhatsApp, loh ini nanti ngubungi siapa kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua waktu itu langsung diminta untuk transfer istilahnya pembayarannya. Karena kita memang sudah nekat aja lah gitu. Akhirnya kita bayar dan nilainya itu memang ya kayak nggak masuk akal karena di perjalanan umroh sebelumnya harga segitu itu ya cuman cukup untuk umroh aja, cukup untuk di Medina Mekah selama 9 hari. Nah, ini perjalanan 15 hari dengan harga yang relatif lebih murah malah. Udah di beberapa negara. Lah ini cukup menarik gitu waktu itu. Ini antara nih jadi tadi penasaran ya, sama iya apa tidak gitu. Kan musim gitu. Banyak penipuan umroh waktu itu. Ada beberapa agen yang katanya agen bodong itu, jadi ya ini katanya gitu. Makanya waktu itu waktu berangkat di awal kemarin belum berani ngajakin keluarga. Sebelumnya kan kita sama keluarga ini ya aku nyoba dulu aja berangkat sendiri. Nah, lucunya lagi pas hari H itu kita berangkat dari Jogja itu ternyata cuma berdua. Ini betulan apa enggak ini? Cuman berdua. Jadi waktu keluarga nganter itu kan ya banyak di bandara itu ramai. Rombongan jamaah umroh itu ramai gitu.
ada yang 40 orang, 50 orang gitu, bahkan ada yang berapa kloter sampai 2-3 kloter itu 100 orang gitu. Lah kita itu cuma berdua, itu aja datangnya beliau ini terlambat. Agak terlambat, jadi kita nungguin sama keluarga itu, ini beneran orang 5 orang gitu. Sampai akhirnya beliau datang itu sendirian bawa koper. Lah mana temannya ya? Ya kita berdua gitu. Bodoh gitu. Ya udah kita masuk aja. Akhirnya berdua dari Jogja itu beneran berdua. Alhamdulillah sih akhirnya ketemu di Malaysia itu ada rombongan yang lain, ada yang dari Kalimantan, ada dari Jakarta, dari Bandung dan beberapa daerah. Itu kita langsung kumpul di sana. Itu dan ya kita tenanan kita ya. Karena nggak ada seragamnya baru kenalan itu tanpa manasik. Iya. Seru memang. Jadi dua malam ya kita di Kuala Lumpur. Ya di Kuala Lumpur kita main ke Malaka dulu ya. Malaka. Ya jalan-jalan dulu. Dapat musangking, dapat macam-macam. Terus kenalan sama pengusaha yang Datuk Dimyani. Iya. Selangor. Datuk sama Sultan. Sama main ke rumahnya Ipin Upin itu. Iya. seru karena perjalanannya kita dari situ ke Turki. Ya. Di sana juga tak bilang cukup lumayan bagus karena yang semula itu tak pikir backpacker itu ya bener-bener kita mandiri semuanya karena kita nggak ada seragam, nggak ada koper, nggak ada ikhram, nggak ada manasi, nggak ada pemandu umrohnya, istilahnya mutawifnya juga nggak ada yang dari sini. Jadi bener-bener bayangannya hotelnya homestay ya. Homestay. Ternyata di Turki aja bintangnya ya bintang 4, kita hotelnya bagus sampai ada orang Turki yang nggak percaya sama kita kok bisa orang Indonesia datang ke sini gitu. Kita juga main ke bursa, ke Uludag, ke salju, ke berbagai masjid sampai ke itu yang ceritanya Muhammad Al-Fatih. Yeah. Itu akhirnya ya bener-bener ternyata menarik gitu. Dan salah satu mungkin ciri khasnya juga karena dulu itu dibilangnya ada mentoring bisnis gitu. Nah ternyata yang ikut ini kan juga orang-orang pembisnis sehingga waktu kita perjalanan di bus itu kita menceritakan tentang siapa kita gitu dari mulai awal dipandu untuk berbicara tentang apa core bisnis kita sampai akhirnya banyak deal bisnis di situ karena ketemu gitu. Ada yang punya lahan, ada yang bangun rumah, ada kontraktor yang bangun rumah. Akhirnya kita deal di situ, ada yang ya banyak cerita seru lah di situ. Dan masih ragu-ragu kok mutawifnya tetap belum ada ini. Baru terjawab ketika turun di Madinah kan. Iya. Bisa ceritakan kok tiba-tiba ada mutawif di situ. Iya. Nah serunya itu mungkin ya salah satunya di mutawif ini kita kan nggak bawa dari Indonesia dan mutawif di sana itu dari mahasiswa yang mungkin semester akhir sehingga dia udah tahu lah seluk beluknya di kota Mekah, Madinah itu sehingga kita bisa sampai travelingan ke yang nggak biasa gitu. Kan biasanya kalau di sana itu ya ke peternakan onta, ke museum Quran, ke yang rata-rata ya selama 4 tahun sebelumnya kita pasti ke sana gitu. Dan ini di komunitas Bangladesh ditemukan dengan istilahnya sampai ke dalam-dalamnya kita nyari tempat-tempat yang memang nggak biasa gitu. Dan berkunjung ke Universitas Madinah juga waktu itu ya. Beberapa orang ingin ke sana. Naik bis angkot sana. Manasiknya ya pada saat itu saat di Madinah plus ditunjukkan cara-cara masuk raudhah yang ya sophisticated lah, yang mudah, aman, lancar. Kan orang sana lebih tahu waktu-waktu dan ininya aksesnya gitu. Akhirnya kita diantar sama mahasiswa Madinah University ini ke Mekah. Di Mekah acaranya beda lagi kita. Gimana itu? Jadi keseruannya salah satu mungkin juga kita itu dibebasin. Mau tiap hari ke tawaf ke Ka'bah boleh, mau tiap hari baca Quran boleh, mau khatam Quran tiap hari juga boleh. Bahkan saya sendiri akhirnya jadi jadi marbot di sana. Boleh jadi marbot ya, ikut ngepel, ikut bersihin masjid dan sebagainya. Ini pengalaman seru lah di backpacker ini. Acara malam ini menarik nggak ini? Di acaranya malam itu kita yang selama ini biasanya kalau kita ke sana
karena memang perjalanan di Jabal Nur Ya. itu kan agak lumayan terjal dan jauh, sehingga biasanya kalau tur-tur biasa kita cuma foto-foto dari bawah. Nah di backpacker umroh kita sampai bisa nginep di Gua Hirohnya itu, di atas kita naik malam-malam sampai pagi, kita bisa melihat betul di mana sih Nabi Muhammad dulu mendapatkan wahyu yang pertama gitu, di guanya itu. Kita tidur di guanya juga Sambil memandang bintang-bintang di angkasa. Betul. Plus pas subuh kita merinding karena gema. gema azan luar biasa. Semua di bawah gunung Jabal Nur itu azan bareng. Nah malam berikutnya yang menarik apa? Malam berikutnya ini saya dapat hidayah. Di malam berikutnya, nah ada cerita seru itu. Waktu itu ada salah satu ustadz dari Lamongan yang beliau ini punya penyakit jantung, sehingga pas perjalanan itu dia sempat ada pendarahan juga di kepala itu karena bisul garut, tapi darahnya sampai banyak gitu. Sampai waktu itu akhirnya disuruh rokok. Nah, ini rokok apaan kok bisa sampai dia ngerasa katanya lega? Biasanya kan sesek gitu kalau jantung gitu. Dia kok malah merasa lega gitu. Sampai saya nggak percaya, diajak ke kamarnya, ditunjukin satu tas isinya obat semua gitu. Nah, waktu kita ke Jabal Rahmah, ke Jabal Rahmah, di situ malamnya itu kita bikin acara malam kayak macam malam renungan gitu. Ya, makan malam di situ, kita gelar karpet, kita kayak kuasai gurun di situ lah. Padang Arafah Kita kuasai. Ya. Nah, itu kita makan-makan di situ, kita sharing-sharing yang udah pernah melaksanakan haji di situ. Akhirnya nah di situ itu karena waktu itu ada cerita Ustadz Syukur yang sembuh dari sakitnya jantung itu karena gara-gara rokok. Akhirnya saya mencoba rokok itu setelah 10 tahun tidak merokok. Alhamdulillah dapat hidayah. Sekarang makin sehat dengan rokok kita ini, rokoknya Bu Greta Yahar. Lucu memang rokoknya itu. Ini di sini ada rokok detok. Rokok detok namanya. Rokok detoksifikasi. Nah, ini kayak gini rokoknya. Nih rokok detok. Kalau di googling itu ya Bu Greta Yahar gitu. Ini pertama kali setelah 10 tahun saya ngerokok ya di Jabal Rahmah itu. Alhamdulillah saya memberikan hidayah untuk merokok, tapi makin sehat, semua penyakit makin hilang. Alhamdulillah, karena waktu itu saya punya asam lambung. Jadi salah satu efeknya itu kalau pas lagi kumat mual, jadi agak susah makan gitu. Lah alhamdulillah setelah balur, setelah rokok ini udah hampir 2 tahun ini nggak pernah kambuh lagi dan nggak pernah sariawan. Dulu sering banget sariawan, sekarang hampir nggak pernah sariawan. Jadi kalau ada umrah backpacker kayaknya kapok apa sangat kapok ini? Kayaknya harus dicoba lagi nih Dan. Nggak menyesal nanti. Wah, kalau nggak menyesal menghalangi orang baru untuk ikut dong. Waduh itu bahaya itu. Kayaknya nggak perlu ada orang baru lah ini. Oh gitu ya. Biar tambah penasaran mereka kan gitu. Tapi seru, backpacker umroh recommended lah kalau buat saya. Oke, itu teman-teman pemirsa Travel Ebo, jangan lupa subscribe dan sebarkan ke teman-teman kalau bermanfaat apa yang kita informasikan. Jangan lupa hidup bahagia dengan 3 hal: ngopi, ngudut, traveling. Yes. Assalamualaikum.